Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembagian waktu salat yang kelima, yaitu waktu uzur. Apa yang dimaksud waktu uzur? Bagi orang yang melakukan musafir, maka boleh mereka memperpanjang waktu salat mereka, yaitu dengan menggabungkan, yaitu salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya. Maka itu namanya waktu uzur bagi orang yang musafir. Orang yang musafir itu, mereka itu diperbolehkan menjamak qasar. Menjamak qasar karena sebab musafir itu bukan karena musaqqah atau kesulitannya, tapi karena musafirnya. Bagi orang yang mobil mewah punya supir pribadi, kalau mereka itu melaksanakan musafir, maka tetap lebih abdul adalah jamak qasar. Walaupun mereka mengatakan kami kan tak dapat kesulitan dalam melaksanakan perjalanan itu, kan kami bisa dapat melaksanakan sholat itu kapan masuk waktu, kami perintahkan supir kami untuk berhenti untuk melaksanakan sholat seperti biasanya. Maka oleh sebab itu pendapat yang seperti ini dalam mazhab Syafi'i adalah keliru. Kenapa? Karena orang yang melakukan musafir itu bukan karena musyaqqah atau kesulitannya, tapi illat hukumnya adalah karena musafirnya, atau didapatkan kesulitan atau tak ditemukan kesulitan bagi orang yang musafir. Kalau dia melebihi dari 2 marhalah, maka lebih abdul mereka itu melaksanakan jamak qasar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, bagi orang yang melakukan musafir dan juga jamak qasar dalam sholatnya, itu boleh mereka melakukan apabila ditemukan beberapa syarat. Di antaranya adalah satu, apabila seseorang itu sudah melewati batas kampung. Kalau mereka itu punya batas kampung, ditandai kalau ada suatu kampung itu ada gapuranya untuk keluar dari kampung itu, maka batas kampungnya gapura itu. Kalau ada kampung itu ada kotanya, maka kota itulah batas, lewat kota itu maka itulah batas kampungnya. Maka oleh sebab itu seseorang itu apabila sudah mereka melewati batas kampung itu, maka boleh mereka sudah menjamak qasar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang pertama, yaitu boleh menjamak qasar bagi orang yang musafir. Syarat yang kedua, boleh mereka itu melakukan jamak qasar, yaitu apabila sudah sampai apabila ada perjalanan mereka, yaitu diperkirakan 86 km atau dibulatkan 90 km. Maka perjalanan yang sudah mereka hitung, kalau mereka niatkan dalam berangkatnya mencukupi 86 atau 90 km, maka bolehlah mereka itu menjamak qasar. Syarat yang ketiga bagi seseorang yang melakukan musafir itu adalah apabila mereka keluar dari rumah itu mereka berniat, yaitu ada tempat yang dituju. Kalau tidak ada tempat yang dituju, maka mereka tidak boleh melakukan jamak qasar. Contoh seperti kalau ada seseorang yang didatangi ke rumahnya, lantas kita ajak dari Tamiang ke Medan. Ditanyanya kita mau ke mana? Udah naik aja ke mobil saya atau naik aja ke atas kereta saya. Lantas selama di perjalanan dia setelah berangkat itu tidak tahu kemana yang dia tuju. Tidak tahunya dalam perjalanan itu sampailah dia ke Medan. Ke Medan itu kan sudah cukup batas, itu boleh melakukan jamak qasar. Kenapa? Sudah melebihi dari 86 atau 90 km. Walaupun dia sudah sampai perjalanan 90 km, maka orang ini tidak boleh jamak qasar. Kenapa? Tadi sewaktu dia berangkat, dia tidak ada tempat yang ditujunya. Tapi kita yang membawa dia itu, bolehlah kita menjamak qasar. Karena kita sudah ada tadi setelah berangkat dari rumah, ada niat, ada tempat yang mau dituju. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, bahwa seseorang itu boleh dia menjamak dan mengqasar, dan dia tidak boleh berimam dengan orang yang sholatnya sempurna. Contoh, kita menjamak qasar, lantas imam adalah sholat zuhur, kita berjamaah dengan orang yang sholat zuhur, itu tak boleh, kecuali kita yang menjadi imam.
Kalau kita yang menjadi imam, pada posisi itu diperbolehkan kita, orang yang mukim mengikut kita, tapi kita yang jamak qasar tidak boleh mengikut mereka. Kalaupun kita mau melakukan solat berjamaah, maka kita buat jamaah tersendiri di belakang mereka, yaitu orang yang solat jamak qasar berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang berikutnya adalah boleh menjamak qasar itu adalah bahwa seseorang itu sewaktu mengangkat takbir, yaitu Allahu Akbar, maka kita niatkan bahwa solat yang kita lakukan itu umpamanya solat zuhur, kita sedang jamak takdim umpamanya, habis kita Allahu Akbar, kita niatkan bahwa solat zuhur ini digabungkan dia dengan solat asar, ya. Kalau tidak ada niat itu, berarti solat ini adalah solatnya tersendiri atau sendiri-sendiri. Syarat yang berikutnya adalah bahwa boleh dilaksanakan, yaitu jamak qasar dalam solat itu, bahwa kekal musafirnya, yaitu cukup masa musafirnya, kekal dia dalam keadaan musafir. Syarat yang terakhir adalah boleh seorang itu jamak qasar, yaitu sampai kepada tempat yang dituju itu batasnya 4 hari 4 malam. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dihitung mulai tenggelam matahari masuk maghrib, maka mulai dari saat itu dihitung 4 hari 4 malam ke depan, maka itu boleh kita menjamak qasar. Kalau nyatanya sampai hari kelima di tempat yang dituju itu kita belum ada niat untuk mau pulang, maka di hari yang kelima itu kita tidak boleh lagi menjamak qasar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.